Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat generasi Tidar Muda. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Saya Setio Prajogo di sini akan membawakan materi tentang sistem pembelajaran daring. Baik, untuk materi hari ini kita mulai dengan quote dari filosof Yunani yang bernama Heraclitus. The only constant in life is change, atau suatu yang tetap dalam kehidupan ini adalah perubahan. Ya, perubahan terjadi di mana-mana, bukan hanya di dunia nyata, ya, di dunia maya pun juga berubah, teknologi berubah. Perubahan generasi misalnya, perubahan generasi dimulai dari baby boomers yang lahir pada tahun 1946 sampai 1960. Ini ditandai dengan bayi-bayi yang lahir setelah tentara Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua kembali ke negaranya masing-masing, jadi ledakan bayi. Kemudian ada generasi X, ini 1961 sampai 1980. Kemudian generasi Z, ini yang lahir pada 1981 sampai 1994, dan juga ada generasi Z, ya, 1995 sampai 2010, atau yang disebut dengan generasi milenial sebenarnya. Kemudian ada juga generasi Alpha yang lahir 2011 sampai 2014. Kemudian nanti ada rencana lagi, mungkin ada penambahan yang disebut dengan generasi Beta, ini yang lahir nanti 2025. Nah, teman-teman mahasiswa ini lahir pada tahun 2000, maka disebut dengan generasi milenial. Baik, selanjutnya perubahan teknologi. Ya, perubahan teknologi ini kita mengetahui ada generasi teknologi 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Nah, sekarang kita sudah posisi pada generasi revolusi industri 4.0 ini. Ya, kalau kita pegang HP, kita lihat di dalamnya sinyalnya sudah 4G. Tandai dengan itu, nah, kita sebentar lagi menghadapi satu era lagi, atau suatu perkembangan teknologi sudah akan hadir nanti. Di depan mata kita akan menghadapi sebuah teknologi yang disebut dengan 5G. Selain perubahan teknologi juga ada perubahan lingkungan. Ya, kita mengetahui pada saat ini sekarang kondisi pandemi ini adalah satu bentuk perubahan lingkungan di mana mikroorganisme telah berevolusi, telah bermutasi menjadi tak terkendali seperti ini. Ini menyebabkan perubahan gaya hidup. Ya, gaya hidup yang dahulu serba tradisional, sekarang yang serba canggih, serba digital. Baik, kalau kita lihat pada gambar ini, ya, Indonesia menempati posisi keempat dengan negara pengguna internet terbesar di dunia, ya. Dan kalau kita lihat juga pada data ini, ya, ini ada yang menarik di mana jumlah penduduk Indonesia itu kurang lebih 251 juta. Tapi internet atau handphone yang terkoneksi pada internet itu berjumlah 326 juta. Itu apa artinya? Bisa jadi setiap orang itu bisa jadi memiliki 2 perangkat HP yang terkoneksi dengan internet. Nah, ini demikian besar internet sudah menyentuh ke sendi-sendi kehidupan kita. Nah, apa dampaknya itu bagi dunia pendidikan? Sekarang sudah eranya, ya, eranya dengan online learning. Kalau kita melihat beberapa berita berikut ini, ya, ada oknews.com, University Oxford, misalnya, itu sudah menawarkan kuliah online gratis. Ya. Kemudian ada juga yang berburu gelar dari kuliah online. Kemudian juga ada 10 perusahaan ini tidak dibutuhkan ijazah lagi, hanya saja dibutuhkan sertifikat semacam ini yang bisa didapatkan dari MOOC, kemudian Indonesian X dan lain sebagainya. Nah, ini era-era pembelajaran online ini akan terus berlangsung, bukan hanya pada saat pandemi COVID seperti sekarang ini, tapi tidak ada pandemi COVID seperti saat ini terus akan berlangsung, karena ini merupakan suatu perubahan tadi, perubahan zaman, eranya pembelajaran online. Oke, selanjutnya adalah terminologi. Kita akan menjelaskan terminologi apa sih online, apa sih daring, ya. Ini kadang sering membingungkan bagi kita. Nah, ini kita lihat online itu juga disebut dengan daring. Kalau dalam bahasa Indonesia disingkat daring itu adalah dalam jaringan, ya. Ini online gitu. Ini kebalikannya dengan kata luring atau di luar jaringan, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan offline menurut KBBI 2019. Apa sih yang telah terjadi pada dunia pendidikan kita, ya?
dari dahulu traditional learning, dari pembelajaran tatap muka biasa itu kita sebut dengan traditional learning. Kemudian sekarang sudah saatnya ke blended learning namanya. Ini penggabungan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran yang online. Dan sampai sekarang sudah suatu saat kita sudah pada kondisi yang sudah full online learning, yaitu seluruh pembelajaran pertemuan dari pertama sampai terakhir dilakukan secara daring atau secara online 100%. Nah, ini melalui sebuah aplikasi yang disebut dengan LMS atau Learning Management System. Tadi pada prinsipnya adalah pembelajaran daring. Sesungguhnya belajar daring itu sudah kita lakukan sejak lama ya. Misalnya kita menonton YouTube, streaming YouTube seperti itu untuk memasak, untuk belajar memasak ya, untuk belajar tes masuk perguruan tinggi misalnya, itu sejatinya adalah kita sudah belajar secara daring atau belajar online. Nah, bagaimana agar pembelajaran online daring itu masuk ke dalam sebuah sistem pendidikan, bisa di sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang seperti kita lakukan pada saat ini. Nah, itu masalahnya. Kemudian kita akan masuk kepada sebuah sistem ya yang disebut dengan LMS atau Learning Management System. Nah, inilah pembeda antara belajar daring yang kita lakukan sehari-hari dengan belajar daring di perguruan tinggi ataupun di institusi sekolah seperti itu. Nah, di pendidikan tinggi kalau kita melihat data ini merupakan data tentang program prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Dirjen Pendidikan Dikti, bahwa hybrid atau blended learning atau pembelajaran daring itu menjadi program prioritas bagi perguruan tinggi, mengingat kondisi saat ini sedang pandemi dan perubahan ini, terutama perubahan teknologi. Baik, kalau kita berbicara tentang LMS dalam sebuah sistem pendidikan tinggi, kita akan mengenal istilah namanya kuadran setting belajar. Ini yang harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa baru ya. Dalam pembelajaran daring itu ada yang dikenal dengan istilah sinkron dan asinkron ya. Seperti pada gambar ini, untuk sinkron itu sebenarnya dilakukan pada waktu yang sama ya, sementara asinkron itu dilakukan pada waktu yang berbeda proses pembelajarannya. Untuk pembelajaran sinkron di dunia maya atau disebut dengan virtual sinkron, ini biasa dilakukan oleh Bapak Ibu dosen dengan menggunakan aplikasi video conference, misalnya ada aplikasi Zoom, Webex, Google Meeting, dan lain sebagainya itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pembelajaran sinkron. Namun juga ada pembelajaran yang disebut dengan asinkron, itu dilakukan pada waktu yang berbeda. Dosen melakukan pembelajaran dulu dengan merekam video pembelajaran, kemudian disampaikan melalui LMS atau Learning Management System, kemudian adik-adik mahasiswa mempelajari itu pada waktu yang berbeda. Itu yang disebut dengan pembelajaran yang secara asinkron. Seperti pada materi PKKMB ini, ya, kita belajar secara asinkron. Baik, kalau kita mempelajari tentang LMS, Learning Management System, sebuah sistem pembelajaran daring di perguruan tinggi, kita bisa melihat gambar ini. Ya, ada banyak hal yang harus dipersiapkan dalam mempelajari atau dalam mengelola LMS di perguruan tinggi. Banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Dosen harus menyiapkan materi pembelajaran atau materi perkuliahan, kemudian mahasiswa juga harus siap dengan perangkat-perangkat belajar. Di samping itu juga LMS akan terintegrasikan nanti dengan materi-materi perkuliahan yang telah disiapkan oleh dosen. Kemudian proses pembelajarannya melalui diskusi secara online. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara online pula. Nah, di Untidar, sistem pembelajaran daring dilakukan melalui website yang bernama ELITA atau e-learning Untidar. Ya, bisa jadi dalam pembelajaran nanti ke depan, adik-adik mahasiswa baru juga bisa melakukan pembelajaran selain dengan ELITA, misalnya dengan Google Classroom, kemudian ada diskusi grup melalui WA, kemudian juga ada melalui email. Itu tidak menjadi masalah karena pada dasarnya semua itu adalah pembelajaran daring. Kemudian dalam standar pembelajaran daring memang
ada beberapa standar minimal yang harus dipenuhi, harus ada dalam pembelajaran daring. Misalnya nanti dalam suatu pertemuan di Elita, pembelajaran daringnya Untidar, itu nanti ada sapaan terlebih dahulu, kemudian ada fasilitas untuk materi, kemudian juga ada fasilitas untuk melakukan diskusi secara online, dan juga ada fasilitas untuk mengerjakan kuis atau tugas yang ini nanti akan dilakukan secara daring juga, diperiksa atau dikoreksi secara online. Kalau kuis biasanya pilihan ganda akan dikoreksi secara otomatis oleh sistem. Kemudian bagaimana sih cara mengikuti pembelajaran daring menggunakan Elita? Baik, yang pertama login terlebih dahulu dengan password, dengan username dan password dari Sipadu, sama ya, username dan password Sipadu. Kemudian pilih menu mata kuliah, kemudian klik pada fakultas masing-masing. Jika fakultas keguruan dan pendidikan, silakan klik KIP, kemudian FISIP, itu juga diklik bagian FISIP dan lain sebagainya. Fakultas-fakultas lain juga silakan menyesuaikan dengan masing-masing. Setelah itu akan muncul daftar prodi ya. Setelah daftar prodi muncul, silakan klik prodinya masing-masing. Ya, kalau misalnya di prodi pendidikan biologi, silakan diklik. Nah, nanti di prodi pendidikan biologi setelah diklik akan muncul mata kuliah banyak sekali. Nah, kemudian kalian klik mata kuliah yang dipilih sesuai yang dipesan pada saat KRS dulu. Baik, setelah mengklik mata kuliah, selanjutnya akan tampil mata kuliah, tampilan mata kuliah e-learning Untidar. Nah, kemudian cari tombol Enroll Me. Nah, setelah itu klik. Nah, biasanya nanti akan muncul password. Password ini silakan bisa menanyakan kepada dosen masing-masing pada mata kuliah tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah itu silakan untuk belajar atau selamat belajar daring melalui e-learning Untidar. Kemudian selanjutnya, apa sih yang harus dipersiapkan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran daring ini? Yang pertama, harus memiliki pengalaman ya. Nah, PKKMB ini salah satunya adalah memberi pengalaman kepada mahasiswa baru untuk belajar tentang e-learning Untidar yang menggunakan Elita. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah meningkatkan literasi TIK, belajar tentang LMS ya, bagaimana berlatih menggunakan mengerjakan kuis, kemudian berlatih untuk melakukan diskusi secara online dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan aplikasi untuk video conference, ini untuk pembelajaran sinkron. Biasanya Bapak Ibu dosen sewaktu-waktu dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk menyampaikan materi jika itu tidak bisa dilakukan secara asinkron. Kemudian dalam membaca daring ada etika ya, etika pembelajaran daring. Yang pertama itu adalah pada saat online discussion, dalam melakukan online discussion itu biasanya menggunakan teks ya. Di forum diskusi nanti penulisan kata-kata pada saat online discussion gunakan kata yang seefektif dan sehemat mungkin. Kemudian penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian penggunaan bahasa yang baik dan sopan. Ini yang perlu dipahami saat diskusi online secara teks. Baik, kemudian pada saat video conference atau pembelajaran yang dilakukan dengan sinkron, itu juga harus ada etika. Yang pertama adalah berpenampilan rapi dan sopan, karena mahasiswa semua itu juga akan dilihat oleh Bapak Ibu dosen. Jangan sampai baru bangun tidur langsung online seperti itu. Kemudian dilihat background tampilan belakang ya saudara-saudara. Baik, pada saat video conference atau pembelajaran secara sinkron itu juga harus ada etikanya. Yang pertama harus berpenampilan rapi dan sopan, karena Bapak Ibu dosen akan melihat tampilan saudara-saudari semua pada saat kuliah nanti. Kemudian yang kedua, perhatikan background saudara. Jangan sampai di belakang saudara terlihat atau nampak oleh Bapak Ibu dosen pakaian-pakaian yang sedang digantung dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dihindari hal-hal semacam itu. Kemudian yang ketiga tentang mikrofon. Jadi harus dimatikan mikrofonnya pada saat online learning, pada saat video conference. Kemudian kalau tidak diminta dimatikan. Tapi kalau diminta berbicara oleh Bapak Ibu dosen, silakan dinyalakan kameranya.
Kemudian berbicara tidak terlalu cepat ya, karena pada saat video conference itu bisa jadi sinyal yang diterima oleh mahasiswa satu dan mahasiswa yang lain itu tidak sama, sehingga sering terjadi lag. Kemudian menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting adalah tidak meninggalkan perkuliahan pada saat pembelajaran daring secara sinkron ini. Baik, demikian materi saya pada kesempatan hari ini. Salam semangat generasi milenial Tidar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.